Ya, selamat siang saudara-saudara mahasiswa. Di pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang sistem pembuktian dan kita sudah boleh mengenal ada 4 macam pembuktian, yaitu bukti langsung, bukti tak langsung atau kontraposisi, bukti kontradiksi, dan dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Nah, saat ini saya akan membahas penyelesaian untuk soal latihan yang kemarin mahasiswa sudah kerjakan dari nomor 1 hingga nomor yang ketiga. Nomor 1 diminta untuk membuktikan dengan bukti langsung. Berikut ini soalnya. Untuk nomor 1A, untuk setiap bilangan asli n, nomor 1A diminta untuk membuktikan untuk setiap bilangan asli n atau n anggota bilangan asli berlaku satu tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n sama dengan n per 2 dikalikan dengan 1 tambah n. Nah, kita akan membuktikan soal nomor 1A. Nah, di sini saya akan menyajikan dalam 2 cara. Cara yang pertama itu kita akan menjumlahkan 1 dengan n, kemudian n minus 1 atau n kurang 1 dengan 2, kemudian n kurang 2 dengan 3. Artinya kita akan jumlahkan secara terbalik deret ini. Jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah sampai n dijumlahkan dengan n tambah n kurang 1 tambah n kurang 2 sampai dengan 1. Baik, kita langsung kepada pembuktiannya. Kita jumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai n. Nah, kita jumlahkan dengan n tambah n kurang 1, karena suku sebelum n itu adalah n kurang 1 dan suku sebelum n kurang 1 itu n kurang 2, tambah dan seterusnya sampai dengan suku yang pertama itu 1. Nah, kalau kita menjumlahkan 1 dengan n, hasilnya n tambah 1 tambah 2 tambah n kurang 1, hasilnya jadi 2 tambah dengan n kurang 1, hasilnya n tambah 2 kurang 1 sama dengan n tambah 1. Jadi kemudian ditambahkan dengan n tambah 1 tambah 3 dijumlahkan dengan n tambah n kurang 2, 3 tambah n kurang 2, hasilnya n tambah 3 kurang 2, n tambah 1, n tambah 1, dan seterusnya sampai dengan suku yang terakhir, yaitu n dijumlahkan dengan 1, hasilnya n tambah 1. Nah, dari sini kita lihat bahwa setiap jumlahan dari 2 suku yang di atas dan suku yang di bawah menghasilkan n tambah 1. Akibatnya di sini ada, karena yang di atas ini ada sebanyak n suku, yang kedua juga sebanyak n suku, maka hasilnya juga sebanyak n suku. Nah, n tambah 1 dijumlahkan dengan n tambah 1 dijumlahkan dengan n tambah 1 sebanyak n kali. Berarti kita bisa tuliskan n dikalikan dengan n tambah 1. Nah, n dikalikan dengan n tambah 1 itu sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai n, kemudian n tambah n kurang 1 tambah n kurang 2 tambah sampai dengan 1. Nah, untuk suku yang kedua ini kita bisa pandang sama dengan suku yang, untuk barisan yang kedua ini kita bisa pandang sama dengan barisan yang pertama. Karena dari sini, kalau kita membaca dari kanan berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan n.
ini karena kita menuliskannya dari kiri berarti 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N. Berarti ada sebanyak 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai dengan N. Nah, tugas kita adalah membuktikan bahwa 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N itu adalah N per 2 kali dengan 1 tambah N. Nah, tapi di sini masih ada dikalikan dengan 2. Nah, bagaimana supaya di salah satu ruas hanya tersisa 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan N? Kita bagi kedua ruas dengan 2. Jadi N kali N tambah 1 dibagi dengan 2 sama dengan 2 kali N 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N dibagi dengan 2. Nah, di sini tersisa 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai dengan N. Sementara di ruas kanan diperoleh N per 2 kali N tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N. Nah, kita tukarkan saja karena yang kiri sama dengan kanan, berarti kita bisa tukarkan jadi 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah N sama dengan N per 2 kali N tambah 1 atau 1 tambah N. Nah, terbukti. Demikian bukti untuk cara yang pertama. Baik, tadi bukti dengan menggunakan cara yang pertama. Sekarang kita akan menggunakan cara yang kedua. Nah, di cara yang kedua ini sedikit menggunakan trik. Jadi kita akan menggunakan bantuan UN itu sama dengan N pangkat 2. Kita namakan dulu UN sama dengan N pangkat 2. Nah, kemudian dari sini kita peroleh UN tambah 1 sama dengan N tambah 1 dipangkatkan 2 sama dengan N pangkat 2 tambah 2N tambah 1. Nah, selanjutnya jika UN kurang UN tambah 1 UN tambah 1 kurang UN. Nah, UN tambah 1 kurang UN, kita peroleh N pangkat 2 tambah 2N tambah 1 kurang N pangkat 2. Nah, di sini kita kurangkan dengan suku sejenis yaitu N pangkat 2 dengan N pangkat 2 dan tersisa 2N tambah 1. Oke. Selanjutnya bagaimana dengan UN kurang 1? Nah, untuk UN kurang 1 kita bisa pandang N kurang 1 ini sebagai K dan N sebagai K tambah 1. Berarti kita peroleh UK tambah 1 kurang UK. Nah, berdasarkan rumus yang di atas kita peroleh 2K tambah 1. K ini apa? 2 kali N kurang 1 dijumlahkan dengan 1. Nah, akibatnya dari sini kita peroleh UN kurang 1 hasilnya 2N kurang 1 dijumlahkan dengan 1. Seperti itu. Nah, untuk proses selanjutnya kalau kita akan mencari UN kurang 1 kurang dengan UN kurang 2, kita bisa pandang juga UN kurang 2 ini sebagai UK dan UN kurang 1 ini sebagai UK tambah 1. Nah, dari sini kita peroleh apa? 2 dikalikan dengan N kurang 2 dijumlahkan dengan 1. Karena kita mengandaikan K sebagai N kurang 2. Nah, proses dilanjutkan. Kita peroleh nanti U2 kurang U1 itu sama dengan 2 kali 1 tambah 1. Sebelumnya itu U3 kurang U2
itu sama dengan 2 kali 2 tambah 1. Karena kita pandang 1 sebagai K dan 2 sebagai K tambah 1. Nah, dari sini kita akan jumlahkan UN tambah 1 kurang UN suku pertama. Kita jumlahkan dengan UN kurang UN kurang 1 dijumlahkan dengan dan seterusnya sampai dengan U3 kurang U2 tambah dengan U2 kurang U1. Nah, sekarang kita lihat ada suku-suku yang sama kayak seperti negatif UN dan plus UN. Nah, negatif UN tambah UN itu kan hasilnya 0. Kemudian di sini ada UN kurang 1. Nanti di sini juga ada UN kurang 1. Nah, hasil penjumlahannya itu adalah 0. Di sini minus U2 tambah dengan U2 hasilnya 0. Nah, yang tersisa itu cuma tinggal UN tambah 1 dikurangi dengan U1. UN tambah 1 kurang U1. UN tambah 1 kurang U1 itu artinya jumlahan dari semua ini. Jadi 2N tambah 1 dijumlahkan dengan 2N kurang 2 tambah 1 dijumlahkan dengan dan seterusnya sampai 2 kali 2 tambah 1 dijumlahkan dengan 2 kali 1 tambah 1. Nah, dari sini kita bisa lihat kita menggunakan sifat distributif atau pengelompokan. Jadi kita kelompokkan 2 kita kelompokkan 2 sendiri terus dikalikan dengan N tambah 1 dikalikan dengan N tambah ada kesalahan di sini N kurang 1, kemudian N kurang 1 dijumlahkan dan seterusnya sampai 2 tambah 1. Nah, dijumlahkan dengan 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya sampai sebanyak N kali. Nah, kemudian kita lihat di ruas kiri, untuk ruas yang kiri UN tambah 1 kurang U1. Kita lihat dari persamaannya berarti 2N tambah 1 2N tambah 1 N pangkat 2 UN tambah 1 berarti N pangkat 2 jumlahkan dengan 2N tambah 1 kita kurangi dengan U1. Nah, kita kurangi dengan U1. U1 artinya 1 pangkat 2. Karena kita punya pengandaian UN U pangkat 2, maka U1 itu sama dengan 1 pangkat 2. Nah, selanjutnya kita peroleh di ruas kanan masih tetap sama 2 dikalikan dengan N tambah N kurang 1 tambah dan seterusnya tambah 2 tambah 1 dijumlahkan dengan 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N kali. Di ruas kiri, di ruas kirinya menjadi karena 1 pangkat 2 sama dengan 1, maka 1 kurang 1 hasilnya 0. N pangkat 2 tambah 2N sama dengan 2 kali. Kita tuliskan ini terbalik biar mempermudah, supaya kita bisa mempermudah caranya pembuktian. 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan N dijumlahkan dengan 1 tambah 1 tambah 1 sebanyak N kali, berarti kita peroleh N. 1 tambah 1 sebanyak 2 kali hasilnya 2, 1 tambah 1 sebanyak 3 kali hasilnya 3. Berarti kalau 1 tambah 1 sebanyak N kali hasilnya juga adalah N. Nah, kita jumlahkan kedua ruas dengan minus N atau negatif N. Nah, kita peroleh N pangkat 2 tambah 2N kurang N sama dengan 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah
dan seterusnya sampai dengan n dijumlahkan dengan n dijumlahkan dengan negatif n. Nah, di sini kita peroleh ruas kiri n pangkat 2 tambah n, karena 2n kurang n hasilnya n sama dengan 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n, hasilnya n kurang n hasilnya 0. Nah, sudah mulai terlihat untuk buktinya. Untuk bukti yang pertama saya hapus. Ya, selanjutnya kita bisa lihat bahwa di ruas kiri n pangkat 2 tambah n, dan di ruas kanan 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n. Nah, dari sini kita bagikan kedua ruas dengan 2 atau kita kalikan dengan 1/2. Nah, n pangkat 2 tambah n dibagi dengan 2 sama dengan 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n dibagi dengan 2. 2 bagi 2 hasilnya 1, berarti tinggal 1 tambah 2 tambah 3 tambahnya sampai dengan n. Sementara yang di ruas kiri kita kelompokkan lagi n dikalikan dengan n tambah 1. N kali n pangkat 2, n kali 1 n dibagi dengan 2 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya sampai dengan n. Nah, selanjutnya kita lihat bentuk ini bisa kita ubah menjadi n/2 kali n tambah 1 sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n. Nah, bisa kita tukar posisinya, ruas kiri dan ruas kanan. 1 tambah 2 tambah 3 tambah dan seterusnya tambah n sama dengan n/2 kali n tambah 1. Bukti selesai. Demikian pembuktian untuk soal pertama bagian A untuk cara yang kedua. Baik, setelah kita membuktikan 1A, sekarang kita lanjut ke soal berikut, yaitu nomor 1B. Nah, pada soal nomor 1B kita diminta untuk membuktikan dengan menggunakan bukti langsung, yaitu untuk setiap bilangan asli n atau n anggota bilangan asli berlaku n pangkat 3 kurang n habis dibagi 3. Nah, untuk pembuktian ini sangat mudah. Jadi kita lihat, untuk buktinya kita cukup memfaktorkan n pangkat 3 kurang n. Jadi untuk memfaktorkannya, n pangkat 3 kurang n itu sama dengan n dikalikan dengan n pangkat 2 kurang 1. Nah, selanjutnya kita faktorkan lagi n pangkat 2 kurang 1. Hasilnya n kali n kurang 1 dikalikan dengan n tambah 1. Nah, n kali n pangkat 2, n kali 1, n kali negatif 1, negatif n dikurangi dengan n hasilnya 0, negatif 1 dikalikan dengan positif 1 hasilnya negatif 1. Oke. Nah, kita peroleh ini. Kalau kita tukarkan posisinya, kita lihat n kurang 1 kali n kali n tambah 1. Nah, apa yang kita bisa perhatikan dari sini? Ini merupakan 3 bilangan berurutan. N kurang 1, n, dan n tambah 1. Kalau kita lihat di bilangan asli 1, 2, 3. 1 itu sebagai n kurang 1, 2 itu sebagai n, dan 3 itu sebagai n tambah 1. Atau bisa 2, 3, 4. 3, 4, 5, 4, 5, 6. Nah, di setiap 3 bilangan asli terurut atau 3 bilangan bulat yang terurut, kita bisa menemukan pembagi dari 3 atau bisa habis dibagi 3. Contoh, kalau kita punya 0, 1, 2. Di sini bilangan yang habis dibagi 3 itu adalah 0. Karena
0 bagi 3 hasilnya 0. Atau 3 membagi 0. Atau 0 habis dibagi 3. Kemudian kita lihat apa lagi? Kita lihat 1, 2, 3. Di sini yang habis dibagi 3 adalah 3. Kemudian 2, 3, 4. 3 juga habis dibagi. 3, 4, 5 masih ada 3. 4, 5, 6 masih ada 6. Jadi setiap bilangan, 3 bilangan yang berurutan selalu memuat kelipatan daripada 3. Atau selalu memuat angka atau bilangan yang habis dibagi dengan 3. Oleh karena itu, N kurang 1 kali N tambah 1 habis dibagi 3. Untuk lebih jelasnya harus ditulis N kurang 1, N dan N tambah 1 merupakan tiga bilangan asli berurutan, sehingga terdapat suatu bilangan yang habis dibagi dengan 3. Bukti selesai. Baik, setelah kita mengerjakan soal nomor 1 dengan menggunakan bukti langsung, sekarang kita akan mengerjakan soal nomor 2 dengan menggunakan prinsip induksi matematika. Nah, berdasarkan materi yang sudah saya sampaikan di minggu lalu, bahwa untuk membuktikan dengan menggunakan metode induksi matematika, langkah pertama kita harus membuktikan untuk nilai N sama dengan suku pertama atau N sama dengan 1. Nah, yang kedua, kita akan membuktikan untuk mengasumsikan bahwa jika N benar untuk nilai N sama dengan K, maka akan ditunjukkan N juga benar untuk N sama dengan K tambah 1. Baik, kita langsung mengerjakan soal nomor 2. Nah, di soal nomor 2A, kita diminta untuk membuktikan bahwa untuk setiap bilangan asli N berlaku 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah 1 per 3 kali 4 tambah dan seterusnya tambah 1 per N kali N tambah 1 sama dengan N per N tambah 1. Dan B, untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku N kurang dari 2 pangkat N. Nah, kita langsung buktikan untuk soal 2A. Langkah pertama itu kita akan menunjukkan apakah dia terbukti atau berlaku untuk N sama dengan 1. Nah, jika N sama dengan 1 diperoleh suku yang pertama itu adalah 1 per 1 kali 2 sama dengan, kalau kita gantikan atau substitusikan nilai N dengan 1 per 1 tambah 1 hasilnya 1 per 2. Nah, 1 per 1 kali 2 sama dengan 1 per 2. Terbukti. Nah, langkah yang kedua, kita mengandaikan atau kita mengasumsikan untuk N sama dengan K berlaku 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 1 kali 2 kali 3 tambah dan seterusnya sampai 1 per N dikalikan dengan N tambah 1. Nah, kita andaikan ini sama dengan N per N tambah 1. Oh, maaf. Karena kita mengandaikan N sama dengan K, berarti kita akan menggantikan nilai N dengan K.
Ya, jadi saya ulangi, kita asumsikan untuk N sama dengan K berlaku 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah dan seterusnya tambah 1 per K kali K tambah 1 sama dengan K per K tambah 1. Nah, andaikan dia berlaku ini akan ditunjukkan berlaku juga untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, kita akan tunjukkan bahwa bentuk yang ini juga berlaku untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, kita lanjutkan. Jadi kita tulis jadi teknik pembuktiannya itu adalah kita membuktikan dengan mengerjakan ruas kiri, kita peroleh ruas kanan. Jadi dengan kita mengerjakan 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 dan seterusnya sampai 1 per K kali K tambah 1 tambah 1, kita berproses sehingga memperoleh hasil K tambah 1 per K tambah 1 tambah 1. Oke, seperti ini. Jadi 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah dan seterusnya tambah. Sebelum K tambah 1 pasti ada K atau suku, sebelum suku K ke K tambah 1 pasti ada suku K. Nah, untuk suku yang K kita punya 1 per K dikalikan dengan K tambah 1. Dan setelahnya itu 1 per K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 1 tambah 1. Oke. Nah, dari sini kita lihat untuk suku yang pertama sampai suku yang ke K kita sudah punya di asumsi bahwa 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 sampai dengan 1 per K kali K tambah 1 kita sudah punya sama dengan K per K tambah 1. Nah, ini sama dengan K per K tambah 1. Sementara suku yang berikutnya itu 1 per K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 1 tambah 1, 2. Nah, selanjutnya kita samakan penyebut untuk menyelesaikan pecahan ini. Di sini penyebutnya itu K tambah 1. Yang di sebelah kanan atau suku yang berikutnya itu adalah K tambah 1 dan kali K tambah 2. Berarti kita cukup mengalihkan pembilangnya dengan K tambah 2 untuk menjadikan ini penyebutnya K tambah 1 kali K tambah 2. K dikalikan dengan K tambah 2 dibagi dengan K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 2 tambah 1 per K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 2. Nah, dari sini kita peroleh K pangkat 2 tambah 2K tambah 1 per K tambah 1 kalikan dengan K tambah 2. Nah, kita faktorkan pembilangnya, hasilnya K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 1 dibagi dengan K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 2. Nah, dari sini kita lihat ada faktor yang sama, yaitu K tambah 1 dan K tambah 1. Nah, kita langsung bagi saja. K tambah 1 bagi K tambah 1 hasilnya 1. Dan yang tersisa itu adalah K tambah 1 per K tambah 2. K tambah 2 kita pecah lagi menjadi K tambah 1 per K tambah 1 dijumlahkan dengan 1. Nah, ini adalah bentuk ruas kanan dari N sama dengan K tambah 1. Jadi kita peroleh apa? Kita peroleh bahwa 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3 tambah dan seterusnya sampai 1 per K tambah 1 dikalikan dengan K tambah 1 tambah 1. Hasilnya K tambah 1 per K tambah 1 tambah 1. Terbukti. Baik, kita telah membuktikan untuk nomor 2A, yaitu untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku 1 per 1 kali 2 tambah 1 per 2 kali 3
sama dengan 1 per N kali N tambah 1 sama dengan 1 atau sama dengan N per N tambah 1. Nah, selanjutnya kita akan membuktikan 2B. Di nomor 2B ini untuk setiap N anggota bilangan asli berlaku N kurang dari 2 pangkat N. Nah, untuk buktinya kita buktikan untuk nilai N sama dengan 1. Untuk nilai N sama dengan 1 kita peroleh satu kurang dari 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2. 1 kurang dari 2. Itu pernyataan yang bernilai benar. Oleh karena itu terbukti. Nah, selanjutnya kita asumsikan langkah pertama, langkah keduanya kita asumsikan untuk N sama dengan K berlaku K kurang dari 2 pangkat K. Nah, akan ditunjukkan benar atau berlaku untuk N sama dengan K tambah 1. Nah, bagaimana menunjukkannya? Ya, kita mensubstitusikan nilai N pada soal ini, N dengan K tambah 1. Kemudian kita mengganti pangkat N juga dengan K tambah 1. Jadi kita bisa tuliskan N, kita akan menunjukkan N atau K tambah 1 kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Nah, ini adalah sesuatu yang mau kita tunjukkan. Nah, bagaimana kita menunjukkannya? Nah, kita mulai dari K tambah 1. K tambah 1 sebagaimana kita punya di asumsi bahwa K kurang dari 2K, berarti kita bisa tulis K tambah 1 kurang dari 2 pangkat K dan 1 kurang dari 2 pangkat 1 atau kurang dari 2. Ya, jadi K tambah 1 kurang dari 2 pangkat K tambah 2. Karena K kurang dari 2 pangkat K, 1 kurang dari 2. Nah, selanjutnya 2 pangkat K tambah 2 kurang dari atau sama dengan 2 pangkat K tambah 2 pangkat K. Kenapa? Karena kita punya K ini adalah anggota bilangan asli. Nah, anggota bilangan asli berarti terdiri atas 1, 2, 3 dan seterusnya. Kalau misalnya saja kita menggantikan K ini dengan 1, berarti kita punya 2 pangkat K tambah 2 pangkat 1 atau 2. Kemudian tidak ada pangkat yang lebih kecil dari itu. Oleh karena itu kita pasti punya 2 pangkat K tambah 2 pangkat 1 atau 2 pangkat K 2 pangkat K tambah 2 pangkat 2 dan seterusnya. Oleh karena itu 2 pangkat K tambah 2 pangkat K akan lebih besar dari 2 pangkat K tambah 2. Lebih besar atau sama dengan. Nah, dari sini kita lihat apa? Ada 2 kali 2 pangkat K. Berarti ini bisa kita tuliskan 2 kali 2 pangkat K. Nah, menurut aturan eksponen, jika 2 kali 2 pangkat K, di sini 2 pangkatnya adalah 1 tapi tidak pernah dituliskan. Nah, kita bisa tuliskan menjadi 2. Jika dikalikan, maka pangkatnya dijumlahkan. 2 kalikan 1 tambah K. Atau bisa kita tuliskan 2 kali K tambah 1. Nah, sesuai dengan bentuk yang akan kita cari. K tambah 1 kurang dari 2 pangkat K tambah 1. Terbukti. Baik. Nah, tadi kita sudah membuktikan dengan menggunakan bukti langsung dan juga prinsip induksi matematika. Nah, untuk yang ketiga ini kita akan membuktikan dengan menggunakan bukti kontradiksi atau bukti kemustahilan dan atau bisa dinamakan juga reductio ad absurdum. Nah, untuk bukti kontradiksi ini kita akan membuktikan jika X pangkat M habis dibagi P bilangan prima, maka X habis dibagi P. Ulang. Jadi kita akan memahami
secara perlahan apa yang dimaksudkan dari soal ini, dari pernyataan ini. Jadi kita akan membuktikan jika XM habis dibagi P, habis dibagi P, dengan kata lain P membagi XM, atau XM X pangkat M itu sama dengan sesuatu kita namakan K dikalikan dengan P, dengan K itu adalah anggota bilangan bulat. Maka X juga habis dibagi P, atau P membagi X, atau X sama dengan sesuatu dikalikan dengan P. Nah, jadi yang akan kita buktikan itu adalah jika kita punya modal XM habis X pangkat M habis dibagi P, kita akan menunjukkan X juga habis dibagi P. Oke. Nah, kita mulai untuk membuktikannya. Karena ini menggunakan bukti kontradiksi, berarti yang akan kita buktikan adalah sesuatu yang akan kita sangkal terlebih dahulu. Nah, yang akan kita buktikan itu adalah X habis dibagi P. Nah, bagaimana bunyi dari kalimat itu kalau kita sangkal, yaitu X tidak habis dibagi P. Artinya P tidak membagi X, atau X tidak habis dibagi P. Nah, pernyataan yang ini kita sudah menyangkalnya. Kita menyangkalnya dari habis dibagi menjadi tidak habis dibagi. Oke. Jika X tidak habis dibagi P dan P itu habis dibagi XM, berarti P membagi XM. Nah, kalau kita tuliskan lagi, kita faktorkan XM menjadi X kali XM kurang 1. Kenapa X kali XM kurang 1? Karena pangkat 1 di sini tidak pernah dituliskan. Jika dikalikan, pangkat dijumlahkan. Berarti 1 tambah M kurang 1 hasilnya M. Nah, karena dia tidak habis dibagi P, karena X tidak habis dibagi P, maka XM kurang 1 habis dibagi P. Jadi P membagi XM kurang 1. Nah, kemudian kita faktorkan lagi XM kurang 1 menjadi X kali XM kurang 2. Karena dia tidak habis dibagi, karena X tidak habis dibagi P, maka yang habis dibagi P itu adalah XM kurang 2. Berarti P membagi XM kurang 2. Nah, prosesnya dilanjutkan. Kita temukan apa? P membagi X pangkat 3 misalnya. Kan M kurang 1, kurang 2, kurang 3, kurang 4, sampai M kurang sekian yang hasilnya 3. M kurang M tambah 3. M kurang M tambah 3 hasilnya, M kurang 3. Hasilnya kan 3. Jadi M kurang 3. M kurang M tambah 3. Hasilnya 3. Nah, jadi akan kita temukan X pangkat 3 di sini. P membagi X pangkat 3. Nah, apa yang kita temukan lebih lanjut? P kita faktorkan X pangkat 3 menjadi X kali X pangkat 2. Nah, di sini kan dia tidak habis X ini tidak habis dibagi P. Berarti yang habis dibagi P itu adalah X pangkat 2. Berarti P membagi X pangkat 2. Nah, kita faktorkan lagi X pangkat 2. P membagi X kali X pangkat X kali X. X pangkat 2 kan X kali X. Nah, di sini kita lihat faktor dari X pangkat 2 hanya X kali X. Sementara P tidak membagi X, atau X tidak habis bagi P, dan X yang satunya juga tidak habis dibagi P. Tapi di sini dikatakan bahwa X pangkat 2 habis dibagi P. Ternyata kita temukan kontradiksi. Di sini X tidak habis. Di sini dikatakan bahwa X habis dibagi P, X kali X habis dibagi P. Artinya salah satu dari kedua X ini harus dibagi P, harus habis dibagi P. Tapi ternyata
menurut asumsi yang kita punya, X tidak habis dibagi P. Itu merupakan kontradiksi. Nah, ketika kita temukan kontradiksi seperti ini, maka pengandaian kita di awal, ya jadi ini kita mengandaikan. Pengandaian kita di awal itu salah. Sesuatu kita andaikan dia tidak habis dibagi P. Ternyata kita temukan kontradiksi dalam proses pembuktiannya. Artinya pengandaian kita salah. Jadi yang benar itu adalah ingkaran dari pengandaian kita. Nah, ingkaran dari pengandaian kita itu adalah apa? Pengandaian kita adalah X tidak habis dibagi P. Ingkarannya adalah X habis dibagi P. Terbukti. Jadi X habis dibagi P. Sekian untuk jawaban dari latihan soal sistem pembuktian.